politik Amin Rais. Gagal di Pilpres, keluar dari PAN, kini digugat umat. Amin Rais kembali menghiasi perpolitikan tanah air, usai namanya disebut melakukan kesewenangan sebagai Ketua Majelis Syura Partai Umat. Mantan Ketua MPR itu diprotes oleh sejumlah Dewan Pengurus Daerah, DPD, dan Dewan Pengurus Wilayah, DPW, Partai Umat karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, (EDART), partai yang disebut tak mencerminkan prinsip demokrasi. Anggota Mahkamah Partai Umat, Herman Kadir menyebut karena Majelis Syura Partai Umat di bawah kepemimpinan Amin Rais mengesahkan EDART yang baru tanpa melalui mekanisme musyawarah nasional, Munas, ataupun Rapat Kerja Nasional, Rakernas. Setidaknya ada 24 DPW yang akan menyurati Kementerian Hukum terkait EDART baru Partai Umat yang baru-baru ini disebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Jika somasi yang diajukan 24 DPW Partai Umat tak direspon oleh Kementerian Hukum, pihaknya akan menggugat EDART yang disahkan Amin Rais itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN. Partai ini didirikan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tapi, kenapa kita sendiri yang berbuat zalim? Apalagi sama kader, ujar Herman. Kami akan mengajukan perlawanan. Saya sebagai ketua tim hukum dari teman-teman DPW dan DPD akan mengajukan perlawanan terhadap kesewenangan Majelis Syuro dan DPP ini, sambungnya. Ketidakpuasan kader Partai Umat kepada Amin Rais seakan menambah asam garam dalam karir politiknya. Amin Rais pada pemilihan presiden, Pilpres, 2004 maju sebagai calon presiden, Capres, dengan didukung oleh 8 partai politik. Amin Rais berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo dan mendapatkan nomor urut 3. Mereka bersaing dengan Wiranto Salahuddin Wahid, Megawati Soekarno Putri Hashim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla, dan Hamzah Hasagum Gumelar. Namun mereka gagal pada kontestasi tersebut setelah hanya meraih 17,39 juta suara atau 14,66%, meski sudah didukung oleh 8 partai. Lompat ke 2020. Hubungan Amin Rais dan PAN memanas jelang Kongres VPAN yang akan memilih ketua umum untuk periode 2020 hingga 2025. Jelang Kongres V yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Februari 2020 itu, ketokohan Amin Rais mulai memudar. Padahal, nama Amin Rais Amin adalah sosok yang membidani lahirnya PAN bersama Gunawan Muhammad, Abdillah Thoha, Rizal Ramli, Albert Hasibuan, Alvin Lai, Emil Salim hingga Faisal Basri pada 1998. Adapun dalam Kongres V, Amin Rais mendukung Mulfahri Harahap untuk memimpin PAN. Kubu Amin Rais akan melawan Zulkifli Hasan yang notabenenya adalah petahana Ketua Umum PAN. Kongres V juga diketahui sempat ricuh, hingga akhirnya menetapkan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN periode 2020 hingga 2025. Di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, Amin Rais tak lagi didaulat sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Kursi itu diberikan Zulkifli kepada Sutrisno Bahir. Internal PAN pun bergejolak, hingga sejumlah loyalis Amin Rais seperti Agung Mozin, Asri Anas, dan Hanafi Rais memilih hengkang dari partai tersebut. Singkat cerita, Amin Rais secara resmi mengumumkan nama partai barunya, Partai Umat pada Kamis, 1 Oktober 2020. Amin Rais menjelaskan, Partai Umat memiliki slogan, lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Sementara itu, asas dari partai tersebut adalah rahmatan lil alamin. Akhirnya, Partai Umat dinyatakan sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, pada 20 Agustus 2021. Adapun Ketua Umum Partai Umat adalah Ridho Rahmadi, yang merupakan suami dari putri keempat Amin Rais yang bernama Tasniem Fauzia Rais. Mereka juga menjadi salah satu partai politik peserta pemilihan umum, Pemilu 2024. Dalam kontestasi pertamanya itu, mereka duduk di posisi buncit dengan perolehan 642.545 suara atau 0,42%. Sementara itu pada pemilihan presiden, Pilpres 2024, Partai Umat dan Amin Rais tergabung dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.